Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bibarokati Warid dari kelas TI 23E dengan NIM 23416226201084. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses manufaktur yang berjudul gerinda dan proses abrasif lainnya. Yang pertama yaitu konsep dasar pemesinan abrasif. Konsep dasar pemesinan abrasif yaitu proses pemotongan material menggunakan partikel abrasif. Abrasif yaitu material sangat keras dan tajam, lebih keras dari benda kerja. Digunakan terutama untuk proses finishing atau akhir dan proses tinggi. Proses ini cocok untuk material logam dan non-logam. Hasil kekerasan permukaan bisa mencapai 0,025 mikron, yaitu sangat halus. Proses gerinda atau grinding. Ciri utama proses gerinda. Partikel abrasif direkatkan pada roda berputar, bekerja pada kecepatan tinggi sehingga efisien dalam menghilangkan material. Partikel abrasif yang tumpul akan patah dan menampilkan ujung baru yang tajam. Perbedaan dengan milling, yaitu partikel kecil dan jumlahnya sangat banyak. Arah dan bentuk pemotongan acak, cocok untuk permukaan kompleks dan toleransi ketat. Struktur dan material roda gerinda. Material abrasif umum. Pertama ada aluminium oxide atau Al203, yaitu digunakan untuk baja karbon dan paduan. Yang kedua silikon carbide atau SiC untuk logam non-ferrous. Yang ketiga kubik boron nitrit atau CBN dan diamond untuk presisi tinggi. Selanjutnya ada material perekat. Material perekat itu salah satunya ada vitrified, resin, rubber, dan metal bond. Struktur roda terdiri dari partikel abrasif, perekat, pori-pori atau mengurangi panas, dan menampung serpihan. Spesifikasi dan parameter proses. Spesifikasi roda. Yang pertama, ukuran butir abrasif, mengacu pada besar kecilnya partikel abrasif dalam roda, ditandai dengan angka semakin rendah angka grit, semakin kasar batu gerinda. Yang kedua, tingkat kekerasan roda, menunjukkan kekuatan ikatan butiran abrasif pada roda, ditandai dengan huruf A, lunak, hingga Z, keras. Tipe perekat, setiap tipe memiliki kode huruf pada label roda, dan setiap kode memiliki fungsi yang berbeda. Keempat, struktur pori, yaitu menggambarkan jarak antar butir abrasif atau kepadatan roda ditandai dengan angka 1-15 atau lebih. Angka rendah artinya padat dan angka tinggi renggang. Parameter penting dalam grinding. Yang pertama ada depth of cut atau kedalaman pemotongan, yaitu jarak vertikal antara permukaan benda kerja awal dan permukaan akhir setelah proses grinding dengan satuan milimeter atau mikron. Yang kedua ada feed rate atau kecepatan gerak benda kerja, yaitu kecepatan pergerakan benda kerja terhadap roda gerinda atau sebaliknya dengan satuan milimeter per second atau milimeter per menit tergantung jenis mesin. Yang ketiga ada wheel speed atau kecepatan putaran roda. Kecepatan linear permukaan roda gerinda dengan satuan milimeter per second. Jenis proses gerinda. Yang pertama gerinda permukaan, yaitu digunakan untuk menghasilkan permukaan yang rata dan halus pada benda kerja datar. Gerinda permukaan ada dua jenis, yaitu pertama horizontal spindle plus meja reciprocating atau rotating, umum digunakan untuk pekerjaan presisi tinggi dan permukaan rata. Yang ketiga ada vertical spindle plus meja reciprocating atau rotating, umumnya digunakan untuk menggerinda permukaan dengan roda gerinda cakram atau cup disc. Yang kedua yaitu gerinda silindris. Gerinda silindris digunakan untuk menggerinda permukaan silindris atau berbentuk silindris. Gerinda silindris ada dua proses pemakanan. Yang pertama ada proses eksternal atau outer diameter. Itu sering digunakan untuk menggerinda poros, roll, camshaft, dan komponen berbentuk tabung. Yang kedua yaitu internal atau inner diameter. Umumnya digunakan untuk menggerinda bushing, sleeve, atau bearing rest. Yang ketiga ada centerless grinding, yaitu benda kerja tidak ditahan oleh center atau centerless, melainkan disangga oleh blade
dan dikontrol oleh regulating wheel. Centralized grinding juga ada dua, yaitu eksternal dan internal. Untuk eksternal, benda kerja tidak ditahan pusat, cocok untuk produksi massal. Dan internal, lebih kompleks, digunakan untuk bearing dan silinder kecil. Selanjutnya ada creep feed grinding, yaitu gerinda dengan kedalaman potong yang besar dan kecepatan makan yang rendah. Proses lebih lambat, tapi volume potong besar, akurasi tinggi untuk kontur kompleks, mengurangi temperatur permukaan karena waktu potong lebih panjang. Selanjutnya ada proses abrasif lainnya, yaitu yang pertama honing. Honing adalah proses finishing presisi tinggi menggunakan batang abrasif yang digerakkan secara naik turun atau reciprocating sambil berputar di dalam lubang benda kerja. Aplikasi umum yaitu silinder mesin pembakaran dalam atau engine silinder linear, hydraulic cylinder, bushing dan bearing, gear hub, dan sleeve bearing. Yang kedua yaitu lapping. Lapping adalah proses finishing presisi tinggi yang menggunakan lapping compound atau suspensi cair yang mengandung partikel abrasif halus yang diaplikasikan di antara dua permukaan yang saling bergesekan dengan tekanan rendah. Aplikasi umumnya yaitu yang pertama komponen optik atau lensa prisma, terus ada permukaan bearing presisi tinggi, dan seal datar dan valve seat. Yang ketiga yaitu ada super finishing, polishing, dan buffing. Super finishing yaitu mirip seperti proses honing, hanya memiliki perbedaan dalam gerakan pendek, tekanan ringan, frekuensi tinggi, hasil kehalusan seperti kaca 0,025 mikron, cocok untuk komponen mesin presisi. Yang kedua polishing. Polishing yaitu menghilangkan goresan dan cacat kecil, menggunakan bahan lunak seperti kain atau kulit. Dan yang terakhir yaitu buffing. Buffing mirip seperti polishing, tapi bertujuan untuk membuat permukaan lebih mengkilap. Digunakan pada produk akhir agar lebih menarik secara visual. Berikut adalah tabel perbandingan proses abrasif. Yang pertama untuk proses gerinda, material abrasif yaitu dari roda abrasif, tekanannya tinggi, hasil permukaan 0,3 mikron, dan aplikasinya itu umum. Yang kedua ada proses honing. Proses honing, material abrasifnya yaitu batang abrasif, tekanan yang dihasilkan sedang, hasil permukaannya 0,12 mikron, aplikasi umumnya yaitu silinder mesin. Yang ketiga yaitu lapping. Material abrasifnya yaitu fluida abrasif, tekanan rendah, hasil permukaan 0,05 mikron, aplikasi umumnya yaitu untuk lensa dan gauge. Yang keempat ada super finishing. Material abrasifnya yaitu batang abrasif, tekanannya ringan, hasil permukaannya 0,025 mikron, aplikasi umumnya itu komponen presisi. Yang kelima ada polishing, material abrasif, kain dan abrasif ringan, tekanan ringan, hasil permukaannya estetik, aplikasi umum yaitu komponen visual. Dan yang terakhir ada buffing. Buffing menggunakan material abrasif yaitu kain lunak, tekanannya ringan, hasil permukaannya kilap atau mengkilap, aplikasi umumnya itu permukaan dekoratif. Nah, untuk kesimpulannya itu proses abrasif memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas permukaan dan presisi produk. Pemilihan jenis proses disesuaikan dengan jenis material, tingkat presisi, fungsi produk akhir, dan teknologi abrasif sangat mendukung perkembangan manufaktur presisi modern. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.